Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya salam budaya, lestari Lestari budayaku. Baik Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul yang merupakan channel official resmi Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul dalam acara Talk Show lawan COVID bersama seniman dan budayawan Gunung Kidul. Yang kali ini mengangkat tema apa Mbak Nurul? Kali ini tema talk show yaitu upacara adat di era pandemi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Dan tentunya acara ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih. Dan Sobat Budaya mungkin bertanya-tanya, kali ini kita sedang ada di mana Mbak Nurul? Biasanya kan kita ada di suatu tempat limasan ataupun kita ada di taman. Nah, kali ini agak sedikit berbeda untuk Sobat Budaya di rumah. Kali ini kita sedang berada di Kapanewon Ponjong tepatnya di Joglo, Desa Sumbergiri di Joglo Gunung Tutup. Nah, Sobat Budaya, Joglo ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Gunung Kidul tentunya. Dan tentunya Joglo Gunung Tutup ini dilindungi dan juga diperhatikan oleh pemerintah agar tetap terjaga keasliannya dan juga tetap terjaga nilai-nilai sejarahnya seperti itu. Baik, dan pada kesempatan hari ini kita tidak sendiri, Mbak Nurul sudah hadir di samping kita beliau-beliau yang sangat luar biasa. Mungkin boleh disapa dulu Mbak Nurul. Baik, selamat sore atau selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Pada hari ini kita sudah bersama Bapak Heri Susanto, Eskom MSI selaku Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Lalu di sebelah sana ada Bapak Hoirul Agus Mantara, SIPMM selaku Sekdin Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Lalu di samping kiri saya ada Bapak CB Supriyanto selaku Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Dan juga untuk seluruh Sobat Budaya, kali ini juga hadir di samping kita ada Bapak Nardi. Selamat berjumpa kembali Bapak dengan Sobat Budaya yang ada di rumah. Dan tentunya pada kesempatan hari ini upacara adat di era pandemi ini menjadi salah satu topik bahasan yang akan sedikit menarik ya Mbak Nurul. Karena perlu kita ketahui Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan surganya adat dan tradisi dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah pandemi ataupun di tengah era pandemi, ada tradisi ataupun juga upacara adat masih harus tetap digelar, namun juga memiliki peraturan ataupun juga ketentuan-ketentuan yang memang harus dilaksanakan. Ini mungkin jadi bahan pertanyaan ataupun juga jawaban-jawaban yang ditunggu oleh Sobat Budaya yang dimanapun Anda berada ya. Bagaimana tata cara, bagaimana cara melakukan ataupun bagaimana cara melaksanakan upacara adat di era pandemi seperti itu. Dan Sobat Budaya semuanya, alhamdulillah pada saat ini Gunung Kidul sudah memasuki level 2 dan tentunya ketentuan untuk mengadakan upacara adat tentu ada perbedaan dengan level-level sebelumnya. Nah, nanti kita akan lebih mengetahui lebih dalam lagi bersama dengan Bapak Wakil Bupati dan budayawan yang ada di sini saat ini. Baik, dan perlu diinformasikan kepada Sobat Budaya untuk acara ini kita tetap mematuhi protokol yang harus tetap dilaksanakan dan alhamdulillah untuk seluruh narasumber dan kita sudah vaksin juga. Nah, untuk Sobat Budaya yang masih belum vaksin, monggo silahkan, masih terbuka kesempatannya untuk panjenengan semuanya untuk turut mensukseskan gerakan vaksinasi COVID-19 agar panjenengan semuanya yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada bisa turut mensukseskan program pemerintah dan tentunya terhindar dari wabah ataupun virus COVID-19 seperti itu. Dan bisa kita mulai Mbak Nurul pada kesempatan hari ini. Ini tidak tegang ya, ini suasananya ini seperti tidak. Kita talk show-nya ini nanti santai, mereka bisa dijawab dengan santai kemawon. Juga biar nanti untuk seluruh Sobat Budaya di rumah bisa menyimak pertanyaan dan juga menyimak jawaban dari narasumber-narasumber yang sudah hadir di samping kita untuk saat ini. Dan untuk yang pertama, ini kami akan bertanya langsung kepada Bapak Heri. Mohon maaf, saya ulangi pada Bapak Heri Susanto Eskom MSI selaku Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Yang ingin kami tanyakan adalah yang pertama ini adalah bagaimana situasi COVID terkini di Kabupaten Gunung Kidul Bapak. Monggo bisa dijawab untuk Sobat Budaya yang ada di rumah.
Baik, terima kasih Mas Gudel dan Mbak Nurul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita sama-sama bisa berkumpul. Insya Allah kita akan melakukan talkshow. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat memberikan informasi kepada masyarakat, sahabat budaya yang pada kesempatan ini menyaksikan kami semua. Pada hari ini alhamdulillah saya bersama-sama dengan Pak Sesdin, kemudian Pak Agus Mantara ya, kemudian Pak Ketua Dewan Kebudayaan Pak CB, dan juga beberapa kawan kita di bidang kebudayaan yang insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat. Yang pertama tentu kita patut bersyukur bahwasanya di Gunung Kidul telah memasuki level 2. Tentu ini adalah momentum yang baik buat kita untuk mulai bebenah diri. Dikatakan kita sudah selesai juga belum, karena memang pandemi ini kita rasa juga masih sangat fluktuatif, sehingga masih sangat diperlukan kewaspadaan. Untuk itu pada kesempatan ini pula kepada sahabat budaya dan juga seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, tentunya kami selaku pemerintah daerah senantiasa menghimbau agar kiranya kewaspadaan ini tetap kita jaga, jangan sampai lengah, jangan sampai terjadi seperti halnya di pertengahan bulan Juli yang pada saat itu kita semua mengalami kesulitan, sehingga kewaspadaan ini tetap harus kita jaga dengan baik. Kita tidak boleh lengah, dan tentunya kita harus sepakat bahwa protokol kesehatan ini harus menjadi sebuah kebiasaan, harus menjadi sebuah new normal, bahwasanya kita belum tahu pasti sampai kapan pandemi ini usai. Namun demikian tentu di balik optimisme itu selain juga harus kewaspadaan, kita juga harus memastikan bahwasanya program vaksinasi kita ini bisa berjalan dengan lancar, dan insya Allah kalau vaksinasi ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya ini akan dapat meningkatkan imunitas kita, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kelonggaran aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita juga semakin diperlonggar. Dengan artian mungkin dari level 2 mudah-mudahan kita bisa memasuki level 1 yang pada akhirnya ini akan berdampak signifikan terhadap pengaruhnya giat ekonomi di masyarakat Gunung Kidul. Terkait dengan COVID yang ada di Gunung Kidul, Mas Gudel, bahwasanya memang sekarang sudah sangat melandai ya, bahkan posisi terakhir ini sudah hampir memasuki hijau. Jadi zonanya sudah rata-rata hijau, hanya tinggal sekian persen ini yang masih di zona kuning. Informasi terakhir yang kami dapatkan itu sudah sekitar 99,15% itu masuk dalam kategori zona hijau, sisanya tinggal sekitar 85% itu di zona kuning, dan itu juga tersebar di beberapa tempat, sehingga banyak laporan terakhir yang di masing-masing Kapanewon ini sudah memasuki zona hijau. Tentu ini adalah informasi positif, informasi yang baik yang insya Allah mudah-mudahan ini semakin bisa kita kelola dengan baik, bisa kita maintain dengan baik, sehingga pandemi ini tidak muncul kembali atau tidak terjadi lonjakan seperti halnya di bulan atau di pertengahan bulan Juli. Sebagai informasi awal demikian Mas Gudel. Baik Bapak, jadi melihat tadi kondisi COVID terkini di Kabupaten Gunung Kidul sudah melandai dan Gunung Kidul pun sudah memasuki level 2 begitu ya Bapak. Lalu bagaimana Pak kebijakan pemerintah kabupaten terkait dengan pelaksanaan upacara adat yang ada di Gunung Kidul ini? Monggo Bapak. Nanti secara teknis barangkali Pak Agus bisa menambahkan, tetapi secara umum bisa kami gambarkan bahwa pelaksanaan upacara adat di Kabupaten Gunung Kidul dengan level 2 ini sudah diizinkan dengan protokol yang sangat ketat tentunya ya. Tentu ini adalah semata-mata kami selaku pemerintah daerah memastikan bahwa pada akhirnya rasa nyaman, rasa aman ini nanti akan dimiliki oleh seluruh warga masyarakat Gunung Kidul.
Jadi larangan dan himbauan kami kepada seluruh masyarakat semata-mata adalah wujud kecintaan pemerintah daerah, wujud kecintaan kami terhadap masyarakat, sehingga kesehatan ini menjadi penting. Namun demikian memang dengan kondisi level 2 ini upacara-upacara adat itu sudah diperbolehkan, tetapi kembali lagi protokol kesehatan itu harus tetap diutamakan. Jadi mari, karena kepastian untuk kepastian untuk COVID ini kita belum tahu pasti sampai kapan ini juga sampai tuntas. Tentu kita lebih baik waspada daripada kita lengah. Untuk itu kami pastikan bahwa COVID ini nanti bisa tetap kita maintain sampai pada akhirnya tetap melandai, tetap tidak menjadi klaster-klaster baru. Ini tentu dengan dukungan dan kerjasama seluruh warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Barangkali Mas Agus bisa memberikan informasi secara teknis terkait dengan kira-kira nanti SOP apa, kemudian mekanisme yang seperti apa yang bisa dilakukan sehingga bisa dipastikan bahwa program-program upacara adat, upacara-upacara yang sifatnya nanti menimbulkan kerumunan ini bisa distandarisasi sehingga tidak memungkinkan atau tidak berpotensi untuk menimbulkan klaster baru. Saya pikir itu, mungkin Mas Agus bisa tambahkan. Terima kasih Bapak Heri yang telah menjawab 2 pertanyaan sekaligus, dan kita langsung saja ke Bapak Khairul Agus Mantara SPMM. Leres tadi ngendinganipun Bapak Wakil Bupati bahwasanya secara teknis ataupun juga SOP ini nanti akan dijawab oleh Bapak Agus Mantara. Dan satu tambahan lagi Bapak, selain nanti kebijakan dan juga SOP tentang pelaksanaan upacara adat di era pandemi ataupun di tengah pandemi ini, dan juga apakah ada beberapa program ataupun fasilitasi upacara adat di tengah pandemi ini dari Dinas Kebudayaan. Boleh dijelaskan Pak Agus, disilakan. Baik, terima kasih Mas Gudel. Yang saya hormati Pak Heri, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak CB Ketua Dewan Kebudayaan, Pak Iswandoyo, beliau yang ditugasi di Dewan Kebudayaan untuk Humas dan Pariwisata, Pak Nardi, teman kami di Dewan Kebudayaan juga, dan senada dengan yang disampaikan oleh Pak Wabub bahwa upacara adat di masa pandemi ini prinsip dipersilahkan. Pada saat kemarin di level 4 dan level 3 pun kami tidak bisa melarang masyarakat untuk melakukan upacara adat ini. Hanya pada ritual-ritual yang dianggap rukun atau pokoknya saja yang kami persilahkan untuk diselenggarakan. Pada saat upacara adat yang biasanya ini dibarengi dengan gelar potensi seni dan potensi yang lain, ini untuk pada level 4, level 3 tidak kita izinkan. Nah ini mungkin karena ini di level 2, ini mungkin sudah mulai kita buka ini kerannya Mas Gudel dan Pak Wabub ini kita persilahkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan sekarang ini sudah banyak difasilitasi terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kami dari Kundo Kabudayaan sudah mendorong kepada siapapun yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebudayaan, mari kita desain dengan baik untuk kegiatan kita ini untuk tidak menjadi klaster baru untuk COVID yang sangat ganas ini. Ini mungkin menjadi satu pedoman mungkin buat masyarakat dan sobat budaya, bahwa silahkan untuk tetap menyelenggarakan kegiatan adat tradisi dengan dihitung betul bagaimana kegiatan ini untuk tidak menjadikan sesuatu yang mungkin akan menjadikan mudarat bagi masyarakat. Kemudian terkait dengan program, pada tahun 2021 ini sebenarnya kami awalnya menyediakan program cukup banyak. Tapi karena situasi pandemi dan ada himbauan dari Pani Radio ini untuk mencoba merefocusing terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan. Akhirnya pada tahun 2021 yang tadinya kegiatan ini akan coba kami supportkan banyak untuk setiap kegiatan upacara adat, kemarin tersisa 25 paket. Ini kita sampaikan kepada teman-teman Kelurahan Rintisan kemarin yang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan yang kita biayai. Dan sebenarnya masih banyak paket yang kita siapkan di bidang warisan budaya ini. Kami siapkan paket ketoprak, paket wayang, kemudian paket keroncongan, kemudian paket-paket yang lain termasuk yang ada di fasilitasi atraksi dari bidang atlas.
Namun demikian karena situasi seperti ini maka kami tetap belum berani mensupport untuk kegiatan yang gelar potensi. Yang kita support adalah prosesi adat tradisinya. Jadi aman sebenarnya untuk dari sisi fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah kepada sobat budaya, kepada masyarakat yang membutuhkan, dan ya tata cara bagaimana untuk mendapatkan dana AS ini tetap harus berproposal. Ini kalau tidak pakai proposal kami tidak ada dasar untuk menggelontorkan atau mengalirkan dana ya dari dana AS kepada sobat budaya sekalian. Mungkin begitu Mas Gudel. Baik, terima kasih Pak Agus, dan untuk seluruh sobat budaya bahwasanya memang selama pandemi ini masih berlangsung untuk upacara adat yang bersifat rukun atau wajibnya memang tidak dihilangkan sih Bapak. Mungkin faktor pendukung ataupun unsur pendukungnya biasanya kalau upacara adat itu dibarengi ramen-ramen istilahnya sih Bapak. Biasanya ada gelar seni, ada reok rasul telung dino telung bengi, itu mungkin yang dihilangkan. Kita tunda dulu. Iya, kita tunda dulu. Tidak dihilangkan tapi ditunda. Besok kalau sudah aman dipersilahkan gitu. Ya. Baik, dan Pak Agus, ini bagaimana komitmen Dinas Kebudayaan terhadap pelestarian upacara adat di era pandemi ini Bapak? Selain tadi memfasilitasi dan komitmennya, apakah akan terus berkesinambungan, apakah istilahnya gini Bapak, apakah akan membaur dengan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan bahwasanya jika nanti ini sudah kerannya dibuka lebar, apakah Dinas Kebudayaan atau Kondo Kabudayaan ini juga akan kembali lagi memfasilitasi seluruh upacara adat ataukah masih hanya menerapkan beberapa saja? Seperti unsur-unsur pendukung tadi yang memang untuk saat ini ditunda, apakah nanti komitmennya dari Dinas Kebudayaan jika nanti ini sudah kita masuki level 1 bahkan sudah tidak ada, apakah peraturan ataupun kebijakan yang dulu akan diterapkan lagi seperti itu? Ya, baik Mas Del, kita berharap baik. Jadi setelah level 2, level 1 dan mungkin kita nanti dianggap menjadi daerah yang bebas dari pandemi Covid, dan ini kita tidak akan pelit lagi. Pelit dalam arti kita dalam hal mengatur ya. Kalau kemarin sebelum masa pandemi, setiap kegiatan yang mencoba berkomunikasi dengan kita ya kita support dengan proses dan ketentuan syarat yang sudah kita sampaikan. Lah harapan kita ke depan ya kita akan tetap berikan komitmen kita ini, kita berikan apa sih kemauan masyarakat. Kalau masyarakat pengen gelar potensi ya kita dukung. Hanya yang perlu dimengerti oleh masyarakat, dengan adanya pandemi ini mungkin kita tetap tidak bisa kembali seperti sebelum Covid. Jadi mungkin ada situasi baru atau ya kehidupan barulah, tata cara new normal yang ini harus kita terima. Sehingga pada saat proses nanti gelaran apapun yang setelah masa pandemi ini nanti tetap dimaksudkan dengan tata cara new normalnya ini yang perlu disikapi oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat untuk tetap menyiapkan diri dengan berbagai macam gelaran potensi dan lain sebagainya sesuai dengan potensi masyarakat. Dan yang perlu dimengerti oleh sobat budaya, bahwa ada tradisi ini menjadi salah satu indikator dalam proses nanti bapak-bapak ini, terutama yang dari Dewan Kebudayaan, ketika ada akreditasi untuk status kelurahan, ini menjadi salah satu poin yang akan menjadikan penilaian, apakah nanti statusnya akan bergerak dari kantong menjadi rintisan dan selanjutnya sampai dengan desa mandiri budaya. Ini menjadi penting, sehingga tetap tolong ya jaga, lestarikan, karena di pelestarian itu kan ada perlindungan, kemudian pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan. Nah, ini dari kita. Ini tetap silahkan dijalankan dengan baik, dengan tata cara baru. Artinya baru dalam hal ini adalah prosesnya, bukan baru kontennya ya, tapi ini disesuaikan dengan aturan-aturan kesehatan yang saat ini sudah berlaku. Mungkin begitu Mas Gudel. Baik, terima kasih Bapak Agus Mantara atas penjelasannya. Jadi sobat budaya semuanya di rumah, jadi untuk upacara adat sudah diperbolehkan, akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan juga menerapkan adat atau kebiasaan baru. Begitu Mas Gudel. Karena sekali lagi perlu kita ingat sih untuk seluruh sobat budaya dimanapun Anda berada, terkadang memang jadi polemik sendiri. Biasanya pun salah satu contoh nih Bapak, rasulan, wah biasanya kalau rasulan itu sebate iso mangkat kabeh ning Balai Padukuhan atau di
di tempat yang sudah ditentukan. Tapi di tengah pandemi ini mungkin hanya perwakilan 1 kakak saja seperti itu. Acara mungkin di tingkat padukan seperti sedekan ataupun genduren itu pun biasanya dilakukan oleh seluruh warga padukan, tapi di era pandemi ini mereka juga menggunakan tatanan baru, yaitu misalnya hanya diwakili RT ataupun RW saja. Ini merupakan penerapan pola hidup yang baru di tengah pandemi. Upacara adat tetap berjalan, namun tatanan yang baru dan tentunya tatanan yang sehat juga harus dijalankan seperti itu. Dan setelah ke Pak Agus Mantara, kali ini kita akan bertanya kepada Bapak CB Suprianto selaku Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Ini Bapak, yang ingin kita tanyakan, mungkin Sobat Budaya yang di rumah juga ingin mengetahui, Bapak, selama ini himbauan pelaksanakan upacara adat di era pandemi itu seperti apa sih Bapak? Mungkin ada batasan-batasan ataupun sosialisasi, ataukah mengeluarkan himbauan-himbauan yang disampaikan kepada lurah setempat atau Pak Panewus setempat? Monggo dijelaskan Pak CB Suprianto. Terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Sekretaris Dinas, Pak Nardi dan Pak Is. Hari ini saya merasa bangga mendapat kesempatan pada forum ini. Tetapi kepada sahabat budaya atau sobat budaya, sebenarnya kondisi saat ini sudah turun drastis. Kami sebagai pengurus Dewan Kebudayaan baik di Kapanewon maupun di kabupaten, awalnya ini bertarung mati-matian Pak. Jadi bagaimana teman-teman saya seniman mau hidup, pemerintah melarang. Kemudian sampai ada pejuang tarub dan terusnya, kebetulan kami ada di dalamnya. Kebetulan transisi terjadi, Pak Wakil Bupati sekarang sudah memegang di Kabupaten Gunung Kidul. Dan kondisi ini secara perlahan-lahan ini semakin reda. Ini yang kita syukuri. Bagaimana teman-teman yang hidupnya itu hanya satu-satunya melalui pelaku seni, tetapi seni ditiadakan. Bahkan yang mengerikan lagi, pada awalnya dulu nekat ya dibubarkan. Sehingga ini teman-teman ini sempat protes bingung, bahkan di akhir-akhir ini juga masih ada yang mengungkapkan. Dalam perjalanan ini kemudian pemerintah melalui Dinas Kebudayaan melihat kondisi ini, karena untuk berbicara adat dan tradisi itu pasti diikuti dengan seni. Nah, yang perlu kita pahamkan sekarang adalah bahwa yang namanya adat itu tidak sama dengan tradisi, Pak Wakil. Jadi kalau adat itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Contoh nyadran, rasul, yang ini biasanya besar-besaran. Tetapi yang tradisi itu daur hidup. Daur hidup itu mulai dari tingkep, melahirkan, meninggal, seripah, nelung dino, dan seterusnya sampai nyewu. Nah, pada kondisi sekarang ini, setelah pemerintah melalui Kundo Kabudayan ini menangkap kegiatan, lah teman-teman seniman sekarang sudah bisa mulai bernapas. Meskipun diberikan kesempatan untuk pentas tetapi tanpa penonton, tapi itu menjadi kebanggaan karena dia bisa hidup. Bayangkan teman-teman yang sudah ngeredit sepeda motor, ngeredit mobil, mau ngangsur macet karena apa? 2 tahun nggak dapat apa-apa. Dan dia tidak masuk pada kategori yang mendapat bantuan BLT maupun yang lain. Ini dan saya bangga ternyata kondisi ini bisa sama-sama kita lakukan. Dan saya melihat kondisi sekarang ini sudah mulai membaik. Artinya apa? Kalau toh dalam pementasan adat dan tradisi dibatasi jumlahnya, banyak yang sudah menyesuaikan. Dan aparat pun juga sekarang sudah mulai bisa menyesuaikan. Karena terus terang pada awalnya kami juga kasihan Pak Wakil Bupati, cara mengingatkan aparat itu juga secara norma budaya itu kurang etis. Ini juga disampaikan kepada kami dan karena tugas kami juga memberikan saran pertimbangan, ini juga sudah kami sampaikan secara tertulis. Tapi kita bersyukur Dinas Kebudayaan ono penonton ono ora tampil dengan memanfaatkan balai budaya ya, taman budaya yang luar biasa. Ini yang perlu kita aplaus. Tetapi yang menjadi catatan barangkali nanti menjadi renungan Pak Wakil Bupati bersama
dinas, karena di Gunung Kidul itu ada 4 tahapan. Yang paling bawah itu kantong budaya, kemudian naik menjadi desa budaya, rintisan kelurahan budaya, setelah itu naik menjadi kelurahan budaya, setelah menjadi kelurahan budaya naik menjadi rintisan mandiri budaya, kemudian yang tertinggi itu kelurahan mandiri budaya. Lah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mudah-mudahan ke depan nanti ada penggalian baru, kantong ini belum pernah disentuh. Padahal sama-sama mereka juga punya kegiatan kebudayaan yang dalam arti luas. Mudah-mudahan nanti ke depan melalui dinas bisa menggali. Jangan hanya yang rintisan dan desa budaya dan mandiri, tapi cobalah kita sentuh yang kantong karena jumlahnya lebih banyak. Kurang lebih ada 97 kantong budaya. Sementara kita bersyukur Pak Wakil Bupati, kita sudah punya 2 kelurahan mandiri, yaitu di Putat, yang kedua di Bejarjo, dan tahun 2022 menyusul 2 kelurahan di Kelurahan Jepitu dan Giring. Jadi ini kita bersyukur, ini Giring sudah proses penetapan, dan kita bersyukur lagi bahwa semua kelurahan budaya sudah selesai, semuanya sudah difasilitasi gamelan perunggu, seluruhnya sudah selesai. Ini kita yang bangga, sehingga aktivitas teman-teman seniman ini sebenarnya kalau pemerintah sudah 0, sekarang bebas, saya kira ini nanti akan kita lihat pada saatnya sudah dibebaskan. Ini mungkin pawe akan luar biasa, karena nyarutang yang selama ini tidak pernah disentuh. Tetapi yang pasti, terima kasih, dari dinas sudah memberikan fasilitasi meskipun jumlahnya sangat terbatas daripada tidak pentas sama sekali. Saya kira itu Mas Gudel. Matur nuwun Pak CB, sangat luar biasa sekali sih untuk sobat budaya di rumah, bahwasanya Dewan Kebudayaan menika tidak hanya memikirkan bagaimana cara taktik untuk tetap bisa menggelar adat di tengah pandemi, namun juga menjadi salah satu ruang curhat Pak CB untuk seluruh seniman di Kabupaten Gunung Kidul. Memang kita ketahui kemarin beberapa tempat ataupun juga beberapa seniman yang mengeluh habis-habisan karena memang yang pertama tidak boleh atau belum diperkenankannya hiburan kesenian, yang kedua adalah mereka tidak terdaftar ataupun tidak termasuk dalam calon penerima bantuan seperti itu. Jadi itu termasuk Mas Gudel waktu itu kan usul. Iya Pak. Pemerintah itu jangan buat aturan. Iya. Tetapi tolong pemerintah buat solusi. Nah sekarang solusinya sudah ada, sudah boleh pentas gitu. Karena memang waktu itu untuk seluruh pelaku seni memang kita di tahap yang sama aja Bapak. Kita seperti dikurung memang untuk seluruh sobat budaya yang mungkin juga pelaku seni di Kabupaten Gunung Kidul ataupun juga pelaku adat tradisi, ini kita sama-sama mengalami. Tapi seiring waktu yang berjalan dari pemerintah kabupaten juga Dinas Kebudayaan atau Kunduk Kabudayaan sudah mulai memberikan ruang kembali, sudah memberikan celah kembali. Harapannya adalah semoga bisa kita manfaatkan dan tetap jangan lengah itu nggih Pak CB. Kita masih belum hilang wabah ini, jadi wah wis iso pentas wis rasa maskeran, wis jangan seperti itu Pak CB. Tetap kita harus protokol kesehatan yang kita kedepankan seperti itu. Baik, terima kasih Pak CB matur nuwun. Dan silakan Mbak Nurul untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Iswandoyo. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya untuk Bapak Iswandoyo selaku Humas dan Pariwisata Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Ini bagaimana Pak, ini tantangan dan hambatan pelaksanaan upacara adat di era pandemi ini Pak? Terima kasih Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Pak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Pak CB, Pak Nardi, Mas Gudel dan Mbak Nurul yang kami hormati, serta pemirsa semuanya. Pandemi COVID ini kita tidak akan pernah tahu sampai kapan akan berakhir. Karena kalau kita melihat pada sejarah pandemi yang ada di negara kita khususnya, misalnya cacar, kemudian demam berdarah, malaria dan yang lain itu juga sampai sekarang kadang-kadang masih muncul. Nah oleh sebab itu kami juga tentu akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya teman-teman budayawan, bagaimana mereka mulai familiar dengan kondisi ini. Supaya bukan yang muncul keluhan, tetapi mereka bisa menghadapi ini dengan cara-cara yang benar
sesuai dengan yang menjadi kebijakan pemerintah setelah yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Nah, kenapa ini menjadi salah satu perhatian kita bersama? Kita tahu bahwa upacara adat khususnya dari 5 aspek budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, Gunung Kidul khususnya ini punya manfaat besar. Yang pertama, upacara adat ini menjadi nilai pelestari silaturahim antar dan entar warga masyarakat. Sebelum pandemi COVID, ketika ada misalnya bersih desa, di satu desa itu bukan hanya warga setempat yang melaksanakan, tetapi saudara-saudara kita yang ada di perantauan pun menyempatkan diri untuk pulang, karena media silaturahmi yang sangat efektif. Kemudian yang kedua juga punya nilai untuk terus mempertahankan semangat gotong royongan yang ada di masyarakat. Kita tahu keberhasilan Gunung Kidul dalam membangun daerah bisa seperti ini. Ini karena gotong royong yang masih terbangun sangat baik. Kemudian yang ketiga juga lewat upacara adat ini banyak seni dan budaya yang punya nilai positif bagi pembangunan ini bisa diekspresikan. Tadi Pak CB selaku Ketua Dewan Budaya sudah menyampaikan bagaimana keluhan teman-teman seniman selama ini. Nah, alhamdulillah dengan kebijakan baru yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, teman-teman seniman sudah mulai bisa bernafas, sudah mulai lega. Meskipun itu juga kita harus tetap mempertahankan prokes, teman-teman seniman. Bahkan salah satu kebijakan yang juga sangat menarik untuk mendorong vaksinasi, kesadaran vaksin ini, setiap seniman yang akan tampil harus sudah vaksin minimal 1 kali. Dinas juga bukan hanya memerintahkan tetapi juga memberi contoh, bahkan beberapa saat sudah ada fasilitasi vaksinasi yang diselenggarakan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu bentuk bagaimana tantangan dan hambatan yang terjadi di tengah-tengah kita ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Kemudian kembali ke upacara adat. Jadi upacara adat itu juga media sedekah di tengah-tengah masyarakat Gunung Kidul. Karena apa? Mereka mengeluarkan sajian apapun itu niatnya sedekah. Karena biasanya kalau tidak ada pandemi COVID, Pak Wakil Bupati Gunung Kidul ini tamu-tamu dari luar daerah datang ke saudaranya, ke temannya ini sangat banyak. Mereka menyiapkan sajian makanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Niatnya apa? Sedekah, niatnya sedekah. Yang terakhir ini juga kami dengar memang ini juga ada media dakwah Pak di tengah-tengah upacara adat ini. Karena apa? Banyak sisi-sisi positif karena upacara adat ini bisa membangun kerukunan lintas umat, lintas usia, kemudian lintas wilayah, bahkan lintas partai pun juga lewat upacara adat itu mereka bisa kumpul bersama tanpa mengedepankan posisinya masing-masing. Saya kira itu Mbak, jadi tantangan hambatan yang kita rasakan selama ini, alhamdulillah di Kabupaten Gunung Kidul sejak level 2 ini sudah kita rasakan kemajuannya yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Iswandoyo. Tentunya Sobat Budaya di rumah, di era pandemi ini banyak pelaksanaan dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Akan tetapi seperti yang sudah disampaikan Bapak Iswandoyo tadi, tentunya upacara adat ini memiliki banyak sekali manfaat, Mas Gudel. Iya, benar. Salah satunya tadi penyambung tali silaturahmi, ada pula sebagai media sodako dan media dakwah juga gitu Mas Gudel. Ya, karena sekali lagi nilai-nilai yang terkandung di upacara adat itu tidak hanya pada nyuwun sewu tanda kutip menghidangkan makanan saja nih Pak, tapi ada maksud-maksud tertentu seperti itu tadi. Biasanya kalau rasul itu yang sekarang sudah tidak ada karena pandemi ini adalah wewean Bapak. Karena kalau rasul itu weweh dari tetangga atau saudara, karena pandemi ini istilahnya rasulannya hanya diwakilkan. Ini juga merupakan penerapan tatanan baru. Jadi untuk seluruh warga masyarakat mungkin yang belum rasul karena kita sudah level 2 monggo, tapi yang jelas tetap mengedepankan prokes ataupun jangan sampai menimbulkan klaster baru, karena mungkin ini akan jadi otomatis ya Pak, jika terjadi klaster baru maka level akan dinaikkan lagi dan ini juga akan berdampak untuk seluruh warga masyarakat Gunung Kidul nggih, meskipun itu hanya dari satu wilayah. Oleh karena itu kita saling jaga, kita saling menerapkan ini, fungsinya adalah untuk saling melindungi dari satu
wilayah ke wilayah yang lain. Tidak mungkin misalnya dari Kapanewon A terjadi klaster baru, pasti Kapanewon B, C, D, E, F juga akan terdampak satu keputusan ataupun satu peraturan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi masih ada tambahan juga Mas. Jadi, Jadi monggo, pada Bapak. saat seniman ini sudah mulai pentas, diizinkan pentas. Pentas daring ini kan sesuatu yang baru yang dulu tidak pernah dibayangkan oleh teman-teman seniman. Pentas tanpa penonton itu biasanya semangatnya mereka akan berkurang. Tetapi ini kita kenalkan dengan media YouTube, dengan media daring, dengan media live streaming, sehingga mereka akan memahaminya. Alhamdulillah justru ini membangun kreativitas dan inovasi di lingkungan teman-teman seniman hal yang baru ini. Jadi mereka mudah-mudahan sudah makin familiar juga dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi terima kasih Bapak. Dan ini juga perlu diketahui untuk Sobat Budaya bahwasannya beberapa agenda ataupun acara yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Bapak ini ternyata menarik warga yang ada di luar Gunung Kidul. Ternyata mereka juga bisa menyaksikan langsung dan ikut berinteraksi. Misalnya kirim salam untuk sanak keluarga yang ada di Rongkop, yang ada di Tanjung Sari. Ini adalah momen yang biasanya kalau warga perantauan ataupun warga Gunung Kidul yang di luar Gunung Kidul itu mereka hanya mendengar kabar atau melihat foto, tapi daring ini juga terjalin silaturahmi melalui kolom komentar, dan ini juga merupakan penerapan tatanan baru yang ternyata juga membawa kebaikan sih Pak, jika itu dituruti ataupun jika itu dilaksanakan dengan peraturan ataupun juga kaidah-kaidah yang sudah ditentukan, ini nanti insya Allah juga akan memberikan efek yang baik. Itu juga dan tentunya untuk seluruh Sobat Budaya di rumah tidak menutup kemungkinan untuk panjenengan semuanya yang tetap berkesenian di era pandemi, utamakan untuk melindungi diri, keluarga dan juga orang-orang sekitar, yaitu tetap menggunakan masker dan juga mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Lanjut lagi Mbak Nurul. Baik, Sobat Budaya yang ada di rumah, kita akan lanjut kepada Pak Nardi selaku dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Berkesinambungan dengan penjelasan dari Pak Iswandoyo tadi mengenai pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Bagaimana Pak pengaruhnya tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terhadap pelestarian upacara adat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Wakil Bupati, Bapak Heri, Pak Sekdin, Bapak CB, Pak Is, dan Mas Gudel, Pak Nurul. Sobat Budaya dimanapun berada, khususnya di Gunung Kidul, bahwa ada tradisi, tadi ada definisi ya, tradisi itu adalah daur hidup, itu sifatnya pribadi. Kemudian adat itu adalah ungkapan yang bersifat sosial, jadi melibatkan semua masyarakat. Kemudian tantangan dan hambatan ya, di dalam situasi pandemi, untuk hambatan memang luar biasa, karena banyak kegiatan yang sudah terancang, terjadwal dengan baik. Pada yang namanya waktu itu, kalau ada itu nggak bisa digeser, lain dengan mantu atau dengan sunatan kan. Itu harus hari itu. Kemudian karena memang situasi sulit, maka banyak yang di cancel, banyak yang dipending, bahkan ditiadakan. Nah, secara mental, secara rohani ini ada kekecewaan sebenarnya. Tetapi karena memang situasi memaksa, harus mengikuti anjuran, aturan-aturan demi keselamatan dan kesehatan. Dan padahal di dalam tradisi adat itu sendiri sebenarnya ada upacara adat itu untuk bisa mengatasi pandemi. Misalnya ada upacara adat tolak bala. Itu. Kemudian sebenarnya ada juga fenomena alam terhadap pandemi ini menurut tradisi adat. Jadi munculnya pandemi itu kan ditandai dengan adanya fenomena lintang kemukus. Kemudian sebenarnya ada penangkalnya, karena pandemi apapun
keadaan dunia itu pasti dualisme. Ada pemula, pasti ada penutup. Ada penyebab, pasti nanti ada yang menyelesaikan. Itu. Apa itu? Yaitu tandanya berakhirnya pandemi ini akan ditandai oleh fenomena alam namanya lintang Jogotowo. Ini munculnya dari barat, para esok itu muncul, dan bintang itu kelihatan paling terang. Nah, dengan itu maka ada juga tradisi adat untuk mensyukuri, ya, selain tadi tolak balak, karena perjalanan pandemi ini kan siklus. Jadi sebenarnya menurut ada tradisi ini sudah tidak kaget. Ini terjadi akan berulang sekian tahun. Nah, kemudian bicara tradisi adat itu kita tidak bisa berhenti karena itu adalah jati diri. Jadi setiap hari, setiap saat tertentu kita mengungkapkan, perasaan atau rasa kita atau cipta kita dalam rangka harmonisasi, baik hubungannya dengan Tuhan, dengan alam, tadi dengan sesama. Itu sebenarnya pada intinya tradisi adat itu ada. Dan ini memang warisan dari para leluhur. Nah, kemudian tantangan itu justru dengan adanya pandemi ini, karena dihadapi sebagai tantangan, timbul suatu kreativitas, ya, supaya tradisi adat ini nanti tetap dilakukan, tetapi dalam batasan-batasan tertentu menurut prokes yang ada. Nah, kemudian isi dari tradisi adat itu yang tidak bisa dihilangkan, harus konsisten. Maka tadi misalnya dampaknya guyub, yang penting kan guyubnya itu. Nah, kemudian karena ini sudah dibuka, terima kasih Pak Sekdin, Pak Wakil Bupati, ini yang memang ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat, supaya ekspresi atau ungkapan tradisi adat itu nanti bisa dilakukan kembali, walaupun masih di dalam aturan prokes yang memang sangat ketat. Dan juga ada aturan bahwa termasuk pelaku adat, ini syaratnya nanti kalau ditampilkan memang harus sudah vaksin. Nah, ini juga kami mengupayakan supaya pelaku adat ini juga sudah tervaksin semua. Kemudian hubungannya dengan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa justru ini. Kalau nanti kita konsisten dengan budaya kita, dan ternyata budaya kita itu juga bisa menjadi benteng terhadap penetrasi kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Karena apa? Contohnya tradisi adat atau permainan anak. Permainan anak gubak sodor. Ini sebenarnya ada nilai-nilai yang bisa membangun karakter dari anak. Di dalam gubak sodor itu ada nilai support, ada nilai sportif, ada nilai kerukunan, ada nilai kejujuran, ada nilai kebersamaan, ada nilai disiplin, dan seterusnya. Tidak kalah dengan kemajuan teknologi yang justru itu nanti menjadi pendukung atau menjadi media bagaimana supaya nanti permainan anak ini menjadi tidak ketinggalan. Jadi justru dengan adanya kemajuan teknologi ini justru menjadi sarana untuk mendukung, tidak akan menjadi penghambat. Tentu ini perlu sentuhan-sentuhan, perlu garapan-garapan dari semua pihak, terutama nanti secara fasilitasi, ya tentu dari dinas kami sangat mengharapkan itu. Nah,
Maka sekali lagi teknologi satu sisi itu kalau tidak tidak dihadapi ya, terutama dengan budaya, tradisi adat, maka nanti ini justru bisa menggeser. Ya, kita menjadi kehilangan jati diri. Karena apa? Tradisi adat ini justru menunjukkan identitas atau jati diri kita, terutama sobat budaya di Gunung Kidul. Bicara tradisi adat, teman-teman yang di luar Gunung Kidul itu pasti Gunung Kidul itu identik dengan tradisi adat, terutama merti desa, merti dusun, rasul. Itu pasti selalu menanyakan itu. Karena ini sudah menjadi nafas, menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan secara rutin dan konsisten. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nardi selaku dari anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Dan satu pertanyaan untuk ketiga narasumber kita. Untuk yang pertama adalah nanti untuk Pak Heri, Pak Agus Mantara dan juga dari Dewan Kebudayaan. Ini Bapak yang sangat ingin saya tanyakan adalah harapan Bapak dan himbauan kepada warga masyarakat Gunung Kidul bagaimana tentang tata cara ataupun juga bagaimana untuk tetap mematuhi ataupun jika ingin melaksanakan upacara adat di era pandemi ini. Monggo saya persilakan untuk Bapak Heri Susanto untuk menjawab harapan dan juga pesan-pesan kepada warga masyarakat Gunung Kidul, Bapak. Baik, terima kasih Mas Gudel. Jadi sebelum saya masuk ke substansi pertanyaan, perlu sedikit saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tadi. Secara kebetulan beberapa narasumber, Pak Ketua dan juga kawan-kawan Dewan Kebudayaan menyampaikan. Tentu kami sangat memaklumi dan memahami bahwa hampir 2 tahun ini kami mengalami situasi yang sangat sulit. Kembali lagi hal tersebut semata-mata adalah wujud kecintaan dan rasa tanggung jawab kami selaku pemerintah untuk melindungi rakyat. Jadi kalau pada situasi suasana kebatinan kawan-kawan pelaku seni sudah sangat letih, sudah sangat frustasi menghadapi situasi, tetapi sebenarnya kami selaku pemerintah tentu jauh lebih frustasi daripada itu. Tapi kembali lagi hal tersebut semata-mata adalah rasa dan kecintaan kami terhadap warga masyarakat, karena memang fakta dan data seperti kemarin sama-sama kita ketahui bahwa di pertengahan bulan Juli luar biasa seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini penuh, dan bahkan hampir tiap hari siang, sore, malam kami selalu mendapatkan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu itu tidak ingin kita ulang kembali. Untuk itu pada kesempatan ini tentu kami mohon maaf kalau suasana kebatinan, kegalauan dan kesedihan sekaligus rasa kecewa yang luar biasa, bahkan ada kecenderungan menyalah-nyalahkan pemerintah, itu kami sangat memahami dan kami sangat memaklumi. Tapi kembali lagi kami mohon maaf untuk semua itu. Yang selanjutnya tentu kami menghimbau agar kejadian yang pertengahan bulan Juli itu tidak terjadi kembali. Kami senantiasa menghimbau kepada seluruh masyarakat Gunung Kidul dan wabil khusus pemirsa sobat budaya yang pada hari ini menyaksikan. Tentu kami ingin memastikan bahwa seluruh warga masyarakat untuk senantiasa taat pada protokol kesehatan, karena ini menjadi penting. Dan yang selanjutnya kami tentu juga berharap agar program vaksinasi ini bisa kita sukseskan, sehingga pada akhirnya aktivitas kita dengan standar atau satu hal yang memang menjadi kewajiban kami untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut itu tidak akan menimbulkan potensi penularan COVID atau klaster baru. Tentu kami mengharapkan agar aplikasi Peduli Lindungi ini disyaratkan di seluruh area publik, baik itu di tempat-tempat wisata, tempat-tempat keramaian yang lain, mal dan yang lainnya. Dan tentu semua ini bisa terfasilitasi apabila vaksin Bapak Ibu sekalian sudah
dilaksanakan. Untuk itu kami tetap menghimbau agar program vaksinasi ini menjadi skala prioritas, dan sekaligus kami mengharapkan dari seluruh Pak Panewu, Pak Lurah yang secara kebetulan bersentuhan langsung kepada masyarakat untuk senantiasa berupaya agar vaksinasi ini dapat kita segerakan, dan yang tentunya kami berharap sekali lagi tidak usah khawatir, kami setiap hari mentargetkan 9.000, silahkan datang di masing-masing tempat di puskesmas atau di tempat-tempat yang kami melaksanakan secara massal, sehingga silahkan untuk mensegerakan untuk divaksin. Tentu kami hanya akan mensyaratkan tempat-tempat publik secara umum yang dapat dikunjungi apabila seluruh warga masyarakat atau pihak-pihak pengunjung tersebut sudah mempunyai aplikasi Peduli Lindungi. Saya pikir begitu, Mas. Baik, terima kasih Bapak Heri Susanto. Untuk selanjutnya kepada Bapak Agus Mantara, apa harapan dan himbauan yang ingin disampaikan untuk Sobat Budaya di rumah terhadap pelaksanaan upacara adat di era pandemi ini? Silakan Bapak. Terima kasih Sobat Budaya yang saya cintai. Tetaplah bersabar dan mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan nanti pandemi cepat berakhir dan kita bisa menyelenggarakan upacara adat beserta gelar potensinya. Kita bisa melakukan kegiatan yang berdampak pada pelestarian warisan budaya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan dan insya Allah semua akan berakhir dan kita akan menyelenggarakan dengan baik semua warisan budaya. Terima kasih Pak Agus Mantara, dan untuk yang terakhir kami persilahkan untuk Bapak CB Supriyanto. Bapak, harapan juga terhadap seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, tentunya untuk pelaku seni, pelaku upacara adat tradisi di tengah pandemi. Monggo Pak CB Supriyanto. Terima kasih sahabat budaya yang ada di rumah. Informasi hari ini sudah final. Anda bisa tersenyum, Anda bisa bangga, karena pemerintah sudah memberikan peluang yang luar biasa pada level kedua. Mudah-mudahan nanti level di bawahnya kita akan lebih melakukan aktivitas seperti biasanya. Itu harapan saya kepada para pelaku seni. Sedangkan kepada Bapak Wakil Bupati, kami tetap memohon apapun yang terjadi, mohon adat dan tradisi tetap bisa dilindungi. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Sekdin tadi, juga bisa dikemas, dikembangkan, kemudian bisa dimanfaatkan dan bisa dibina. Karena itu amanat kita bersama. Kalau adat itu tidak dilindungi, saya khawatir nanti ada dampak sosial yang luar biasa. Saya kira itu sukses dan selamat untuk seniman yang sudah bisa tampil pada forum-forum saat ini. Terima kasih, salam budaya. Terima kasih untuk Bapak CB Supriyanto yang telah memberikan harapan dan juga pesan-pesan kepada seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, kepada seluruh pelaku seni, kepada seluruh pelaku adat tradisi dimanapun Anda berada. Dan begitu Mbak Nurul, rangkaian acara talkshow lawan COVID bersama seniman dan budayawan Gunung Kidul, persembahan dari Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabupaten Gunung Kidul yang tentunya didukung oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kesempatan hari ini kita tutup, dan sekali lagi terima kasih kami haturkan kepada Bapak Heri Susanto Eskom MSI selaku Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, kepada Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Iswandoyo selaku Humas dan Pariwisata Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Nardi selaku anggota Dewan Kebudayaan Gunung Kidul, dan kepada Bapak CB Supriyanto selaku Ketua Dewan Kebudayaan Gunung Kidul kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan tentunya untuk seluruh Sobat Budaya dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara pada kesempatan hari ini, ingat tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Jangan lupa vaksin ya Mbak Nurul. Iya, karena vaksin sekarang menjadi salah satu untuk misalnya ini untuk mengadakan upacara adat tentunya. Iya, saya dulu pernah, ini pengalaman cerita sedikit, saya tidak bisa masuk ke area perkantoran karena waktu itu saya belum menginstal aplikasi Peduli Lindungi dan saya tertahan oleh pihak keamanan di luar, dan akhirnya saya nginstal dan juga saya registrasi. Ternyata vaksin 2 kali saja tidak cukup, Bapak, tidak cukup menunjukkan sertifikat, kita harus mulai latihan belajar untuk
untuk sobat budaya, apalagi untuk teman-teman yang ada di rumah yang masih muda, monggo bisa download dan install aplikasi Peduli Lindungi seperti itu untuk kenyamanan Anda berkegiatan. Baik, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih Bapak, dan tentunya untuk seluruh sobat budaya di rumah, mohon maaf apabila acara pada kesempatan hari ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dari saya berdua, ada saya Gudel, saya Durul. mengucapkan banyak terima kasih untuk panjenengan semuanya. Ingat selalu tetap jaga kesehatan Anda, keluarga, dan juga orang-orang sekitar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih banyak untuk seluruh penonton. Jangan lupa subscribe nggih, channel Kebudayaan Gunung Kidul merupakan channel resmi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya, lestari budayaku.